Sekarang kita akan memantau kondisi terkini di rumah duka. Kita bergabung bersama dengan Najla Hilabi, langsung dari rumah duka di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Najla. Bagaimana dengan situasi yang Anda pantau di rumah duka? Iya, Robert, sejak pagi tadi saya sudah memantau di sini dan keadaannya semakin siang. Para tamu berdatangan untuk bertakziah dan juga mengunjungi jenazah dari Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie. Terlihat beberapa tokoh publik hadir di sini. Robert, ada beberapa jajaran Menteri Kabinet Kerja, lalu juga ada dari Gubernur DKI Jakarta serta beberapa tokoh publik di bidang pendidikan. Dan juga Robert, situasi di sini masih cukup ramai. Tadi saya juga berkesempatan untuk melihat langsung ke dalam bagaimana masyarakat begitu kehilangan, dan juga di situ mereka tetap melantunkan doa-doa serta juga membacakan ayat suci Al-Quran untuk melepas kepergian dari Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Dan bisa dirasakan, Robert, di sini semua orang kehilangan dan semua orang juga mendoakan karena semasa hidupnya Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie dikenang sebagai tokoh yang sangat baik dan juga kita ketahui bersama sebagai inspirasi bangsa, terutama juga di bidang pendidikan. Dan Robert, saat ini saya juga akan mewawancarai salah satu narasumber yang mana kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie menjadi pencetus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Di sini sudah ada Bapak Thoyib Rofik. Bapak, kita tahu peran Pak Habibie sangat besar tentunya untuk mendirikan IJMI. Nah, semasa hidupnya apa saja Pak yang sebetulnya sudah dilakukan untuk bisa mendukung cendekiawan Muslim di Indonesia? Baik, pertama sekali saya mengucapkan belasungkawa bahwa hari ini masyarakat Indonesia berduka karena kehilangan tokoh yang sangat luar biasa. Dia tokoh yang sangat menginspirasi anak-anak bangsa kita. Itu kita doakan sama-sama beliau husnul khotimah. Beliau dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang soleh. Kita doakan semoga beliau berkumpul dengan keluarga di sana, termasuk kelompok orang-orang yang soleh dan solehah, terutama Bu Ainun yang dia cintai. Ya. Dia mengajarkan tentang cinta yang sangat luar biasa. Kata Pak Habibie, cinta itu ada cinta abadi, ada cinta sejati. Cinta abadi adalah cinta kepada Allah, cinta sejati adalah cinta tanpa pengkhianatan. Luar biasa, beliau sangat menginspirasi. Nah, terkait beliau ini salah satu tokoh yang mendirikan IJMI, ya, dan saya sekarang ini aktif sebagai sekretaris Majelis Wakaf IJMI. Dan juga di dalam sejarah perjuangan beliau selama hidup beliau, terutama waktu beliau jadi presiden, telah menginisiasi keluarnya Undang-Undang Zakat nomor 38 tahun 1999, sehingga pengelolaan zakat sampai hari ini cukup berkembang. Itu. Pak, terkait juga dalam peran serta dukungannya terhadap intelektual dan juga bagaimana cara memajukan bangsa ini, apa saja Pak sebetulnya yang sudah dituangkan? Ya, rasanya pertanyaan ini ya udah diketahui seluruh bangsa Indonesia ya, bahwa beliau adalah pelopor pesawat. Ya. Beliaulah yang menemukan bagaimana keretakan sayap pesawat yang pakar-pakar dunia itu belum bisa menemukannya. Ternyata beliau bisa menemukan di mana keretakan pesawat itu, sehingga paten pesawat itu adalah milik Pak Habibie. Kita bangga, bukan orang lain, tapi putra bangsa kita bisa menemukan satu solusi, satu teknologi, sehingga pesawat sekarang ini dengan mudahnya terbang di udara dengan sayapnya. Ya, Pak Rofik, kita tahu Bapak banyak sering berhubungan dengan Pak Habibie semasa hidupnya. Tentu apa Pak sebetulnya pesan terakhir yang disampaikan? Ya. Secara fisik setelah di IJMI saya memang sering ketemu beliau, ya. Terutama 3 tahun yang lalu beliau pernah mengundang kami buka puasa bersama-sama Pak Zainul Bahar Nur dan Pak Ahmad Lubis. Kami makan bersama. Sewaktu itu beliau menyampaikan satu keprihatinan yang dia rasakan. Kita tahu Pak Habibie kalau bicara itu berkobar-kobar, penuh semangat. Tapi saya melihat ada satu getaran emosi yang sangat dalam waktu dia menyampaikan pesawat, bahwa kita telah kehilangan suatu peradaban pendidikan ketika pesawat kita sudah tidak ada lagi.
pesawat adalah peradaban pendidikan yang sangat tinggi dan tidak boleh hilang di negeri ini. Itu pesan beliau. Bagaimana kita menyelamatkan teknologi pesawat yang telah beliau rintis. Sehingga sekarang ini beliau menginisiasi berdirinya pabrik pesawat baru yang namanya R80. Beliau sampaikan juga kepada kita agar segera SDM pesawat ini diselamatkan. Waktu hanya 10 tahun kata beliau. Hanya 10 tahun kita menyelamatkannya. Jadi 3 tahun yang lalu tinggal 7 tahun lagi kita menyelamatkan SDM. Bila hilang 7 tahun lagi, maka SDM pesawat Indonesia akan hilang dan akan sulit mengangkatnya kembali. Untuk itu beliau mengharapkan dukungan masyarakat agar R80 ini bisa dilaksanakan, dan dukungan ini diajak hanya cukup 5.000 per kepala masyarakat Indonesia, maka peradaban pendidikan tinggi di Indonesia akan bisa diselamatkan. Insya Allah kami akan mengajak masyarakat melalui crowdfunding Wakaf Produktif Indonesia. Pak, luar biasa sekali perannya Pak, tapi ada satu lagi selain peran dalam mendukung pendidikan dan juga teknologi, di sini ada pandangan dan juga concern khusus dari Pak Habibie terhadap keislaman di sini. Apa yang sudah juga dituangkan dan juga mungkin dikatakan ke Bapak pesan dan dari beliau? Ya, kalau beliau sering mengatakan berhati Mekah, ya, berotak Jerman, gitu ya. Jadi kalau intak, iman dan takwa itu harus kuat, iman dan teknologi itu harus kuat. Ini pesan beliau yang sangat luar biasa, dan ini pesan umum ya sebenarnya, bukan pesan khusus buat saya, pesan umum yang sering beliau sampaikan. Dan yang sangat menjadikan kita di Indonesia ini adalah, yang menjadi catatan kita adalah berdirinya inisiasi beliau untuk Undang-Undang Zakat nomor 38 tahun 1999, sehingga pengelolaan zakat itu diundang-undangkan, dan sekarang sudah berdiri yang namanya Basnas, ya. Basnas sekarang udah itu inisiasi dari awal. Inisiasi beliau ketika beliau menjabat sebagai presiden menggantikan Pak Harto, lalu inisiasi beliau berdirilah pengelolaan zakat. Dan itu masuk dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Luar biasa ya Pak, warisan yang telah diberikan oleh termasuk Republika, ya, yang diadakan oleh Republika, Hizmi, kemudian pesawat yang sangat sekarang ini betul-betul harus menjadi kedikdayaan bangsa kita. Kenapa? Karena kita negara kepulauan. Negara kepulauan ini membutuhkan satu teknologi murah kata beliau. Jadi R80 ini menurut beliau teknologi murah. Apabila ini bisa kita lakukan, akan menghubungkan antar pulau itu lebih cepat dan murah, bisa dijangkau masyarakat. Apalagi sekarang kan pesawat mahal, ya. Pasti, dan ini yang harus dilanjutkan oleh generasi muda saat ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak Rafiq Thoib atas waktunya. Ya Robert, jika tadi saya bisa menyimpulkan ada banyak sekali warisan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie kepada kami, tentunya kepada kita semua. Di sini bukan hanya dari segi teknologi dan juga kemajuan intek, tapi kalau tadi dikatakan kemajuan ilmu dan juga kemajuan dari segi takwa, karena kita tahu Pak Habibie ini merupakan sosok yang sangat religius, juga tadi juga banyak buah-buah pikiran terkait dengan kebijakan seputar zakat dan juga kemajuan bagi umat muslim tentunya di sini. Dan kita sama-sama sadari Robert, di sini menjadi kehilangan yang luar biasa, dan tentunya kita masih terus memantau situasi di sini karena tamu masih terus berdatangan untuk hadir mendoakan, dan juga tadi di dalam beberapa tamu yang hadir membaris syaf untuk melaksanakan sholat jenazah. Dan kita tahu Robert bahwa kehilangan dari sosok Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie ini juga sebelumnya disusul oleh istri tercinta Ibu Ainun, di mana nantinya ketika proses pemakaman Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie akan disemayamkan tepat di sebelah makam Ibu Ainun. Kalau di sini kita lihat menempati slot nomor 120, 121 di TMP Kalibata. Dan untuk upacara pelepasan nantinya akan dilaksanakan sekitar pukul 12.30 di sini di Jalan Patra Kuningan 13 nomor 3, di mana nanti dari pihak keluarga akan menyerahkan langsung ke negara yang akan diterima oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Lalu nantinya akan dilanjutkan perjalanan menuju TMP Kalibata sekitar 16 sampai 18 menit dari kediaman Patra Kuningan. Lalu nantinya di sana akan diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan nantinya proses tersebut akan kira-kira berlangsung pukul 1 siang. Dan di sini juga pemerintah menghimbau bahwa akan ada pengibaran bendera setengah tiang yang sudah
dilaksanakan sejak kemarin malam di beberapa instansi dan juga lembaga negara 3 hari sebagai penanda Hari Berkabung Nasional. Dan di sini situasinya, Robert, kami masih akan terus memantau hingga siang nanti sampai waktu upacara penyerahan dari pihak keluarga kepada negara yang nantinya akan diselenggarakan upacara secara militer. Dan Robert, demikian pantauan kami langsung dari kediaman Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Natslah Hilabi atas informasinya langsung dari rumah duka di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan.